Anda menyaksikan News Update pukul 22 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo menerima 7 duta besar baru untuk Indonesia. Dalam kesempatan itu, Presiden bersama 7 duta besar baru juga sempat melakukan pertemuan singkat membahas perkembangan tekanan ekonomi global. 7 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh itu yakni Aziria Abdelkader, Duta Besar Republik Demokratik Aljazair, Federico Salas Lotfe, Duta Besar Meksiko, Dato Sri Pahlawan Haji Yusuf bin Haji Abdul Rahman, Duta Besar Brunei Darussalam, Muhammad Akil Nadim, Duta Besar Republik Islam Pakistan, Nirsia Castro Guevara, Duta Besar Kuba, Muhammad Chengi, Duta Besar Bosnia dan Herzegovina, serta Nong Sakal, Duta Besar Kamboja. Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dalam pertemuan itu sempat dibahas soal situasi ekonomi global dan dampaknya terhadap negara masing-masing. Selain itu, pertemuan ini juga untuk meningkatkan kerjasama masing-masing negara dengan Indonesia. Pemirsa, Gubernur Bank Indonesia bertemu dengan pimpinan DPR terkait melemahnya rupiah hingga menembus Rp14.000 per dolar. DPR juga ingin memastikan pelemahan rupiah terhadap perekonomian nasional. Gubernur Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah sudah under value. Hal ini disebabkan kondisi perekonomian di dunia yang tidak menentu. Hingga kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 4,7%. Meski ini merupakan angka pertumbuhan yang cukup baik dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara yang hanya berada di bawah 3%. Sementara Ketua DPR Setia Novanto mengatakan pelemahan rupiah bisa berdampak pada APBN dan APBD. Untuk itu DPR akan meminta solusi dari Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagaimana tugas yang diamanatkan kepada kami adalah kami sebagai otoritas moneter, otoritas sistem pembayaran, dan otoritas stabilitas sistem keuangan, itu tujuan daripada kegiatan kami adalah untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Dan tentu kami akan menyampaikan kepada pimpinan DPR tentang perkembangan ekonomi dan update secara teratur sehingga pimpinan DPR mengetahui kondisi ekonomi yang sekarang juga mendapatkan perhatian cukup tinggi. Presiden Joko Widodo menerima kedatangan utusan khusus Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Hiroto Izumi. Pertemuan membahas 3 hal, salah satunya terkait proyek kereta cepat yang akan dibangun di Indonesia. Pertemuan berlangsung cukup singkat, sekitar 40 menit. Usai pertemuan, Izumi mengatakan ada beberapa hal yang menjadi pembahasan. Pertama, terkait kerjasama bidang maritim. Kedua adalah terkait dengan kondisi perekonomian terkini, di mana diketahui banyak negara yang mengalami tekanan di pasar keuangan, termasuk Jepang dan Indonesia. Dan pembahasan ketiga adalah dengan kereta cepat atau high speed train, di mana Jepang memang ikut terlibat dalam kompetisi untuk memperebutkan proyek tersebut bersama dengan Tiongkok. Hal yang ketiga adalah kereta cepat. Mungkin sudah diketahui semua, kami bersaing keras dengan China, dengan Tiongkok. Saya mengatakan kepada Bapak Presiden bahwa Jepang ingin membantu untuk Indonesia karena ingin Indonesia. Pemirsa, Presiden meminta para gubernur dan kepala kepolisian daerah untuk mengantisipasi masalah keterlambatan ekonomi. Pengarahan kali ini membahas sejumlah topik, salah satunya terkait serapan anggaran. Presiden memberi arahan kepada gubernur, kepala kepolisian daerah dan kepala kejaksaan tinggi seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat. Terkait serapan anggaran, Presiden menjabarkan problem penyerapan anggaran terjadi di belanja anggaran pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini diharapkan ada jalan keluar mengingat serapan belanja modal baru mencapai 20%. Selain terkait serapan anggaran, Presiden juga membahas persiapan pemilihan kepala daerah serentak, perkembangan ekonomi terkini, penanganan kebutuhan pokok, serta pengendalian inflasi. Presiden menyebut keterlambatan ekonomi dialami banyak negara, tidak hanya Indonesia, dan Presiden ingin hal ini menjadi perhatian bersama. Kalau belanja spending government baik di APBN, belanja di APBD, belanja di BUMN, belanja swasta nasional dan swasta asing itu bisa bergerak, itulah yang akan memberikan
pertumbuhan pada ekonomi. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini ada problem di serapan anggaran, di belanja. Pekan lalu Bank Indonesia juga sudah mengumumkan 7 langkah strategis untuk menjaga stabilitas rupiah. Langkah itu disiapkan untuk mengantisipasi perang kurs antar negara besar dunia menyusul devaluasi yuan. Bank Indonesia akhirnya menempuh 7 langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Karena nilai rupiah yang sudah menembus level 13.800-an per dolar Amerika dinilai terlalu rendah dibanding nilai realnya. Langkah strategis yang ditempuh Bank Indonesia antara lain intervensi pasar, membeli surat berharga negara di pasar sekunder, memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah melalui operasi pasar terbuka untuk mengalihkan likuiditas harian ke tenor yang lebih panjang. Caranya dengan mengubah mekanisme lelang reverse repo SPN dari variable rate menjadi fixed rate. Langkah serupa juga dilakukan pada sertifikat deposito BI dan menerbitkan SDBI bertenor 6 bulan. Bank Indonesia juga menyesuaikan frekuensi lelang foreign exchange swap dari 2 kali seminggu menjadi sekali seminggu dan mengubah mekanisme lelang term deposit falas dari variable rate tender menjadi fixed rate tender. BI juga menurunkan batas pembelian falas dengan pembuktian dokumen penjaminan dari $100.000 menjadi $25.000 per nasabah per bulan dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk meningkatkan cadangan devisa. Jangka pendek fokusnya seperti saya katakan tadi adalah melakukan langkah-langkah menjaga stabilitas nilai tukar. Ya. Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui 3 strategi utama. Ya. 3 strategi utamanya yaitu pertama pengelolaan likuiditas di pasar uang. Ya. Memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah di pasar uang. Di pasar uang. Yang kedua, pengelolaan supply dan demand falas. Jadi pasar uang rupiah, pasar falas. Dan yang ketiga, memperkuat kecukupan cadangan devisa. Berbagai langkah itu disiapkan BI untuk mengantisipasi spekulasi seputar kenaikan suku bunga The Fed yang kembali tidak jelas pasca devaluasi yuan. Para pejabat The Fed khawatir kondisi perlambatan ekonomi Tiongkok akan berimbas pada ekonomi global dan Amerika. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Kembali dalam Metro Bisnis, ada puluhan ribu tenaga kerja yang terancam kehilangan pekerjaannya karena pemutusan hubungan kerja oleh perusahaannya. Hal ini disebabkan banyak perusahaan yang menutup usahanya maupun juga mengurangi jumlah karyawannya akibat kondisi ekonomi yang lesu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan kedua tahun 2015 sebesar 4,67% menunjukkan perlambatan. Bahkan akibat lesunya perekonomian diperkirakan banyak perusahaan yang mengurangi jumlah tenaga kerjanya dengan merumahkan dan mengurangi biaya produksi. Ditambah lagi pelemahan nilai tukar rupiah menambah beban biaya produksi. Pengurangan kapasitas produksi pun dilakukan antara 30 hingga 40%. Selama semester 1 2015, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat jumlah tenaga kerja yang di PHK sebanyak lebih kurang 35.000 karyawan. Beberapa sektor yang banyak merumahkan tenaga kerja mereka adalah industri yang banyak menggunakan komponen bahan baku impor, seperti industri tekstil, industri sepatu, otomotif, elektronik, dan industri makanan minuman. Ini kebanyakan memang mungkin sektor-sektor yang memang menggunakan bahan baku import ya di dalam proses produksinya. Ya beberapa mungkin industri-industri yang berhubungan dengan makanan minuman, ya industri-industri yang berhubungan dengan consumer goods ya. Ada beberapa komponen-komponen juga, komponen-komponen yang berhubungan dengan otomotif juga, ya elektronik ya. Jadi yang memang yang perusahaan-perusahaan yang masih belum bisa menggunakan substitusi daripada bahan baku impor. Ya, memang selayaknya memang dalam situasi seperti ini memang pengusaha harus berupaya untuk mencari barang pengganti daripada bahan baku yang masih diimpor. Kalau itu bisa dilakukan, ditemukan,
di dalam negeri itu praktis akan sangat-sangat membantu. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, industri tekstil dan alas kaki menyumbang devisa ekspor non-migas senilai 17,32 miliar US dollar pada tahun lalu. Dengan penyerapan tenaga kerja hingga 15% dari total tenaga kerja di industri manufaktur. Dari Jakarta, Bekti Pambudi Ningsih, Wike Recesa, Metro TV.